Halo semuanya, bersama dengan saya Beni hari ini. Saya membacakan sebuah ayat dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, Efesus pasal ketiga ini adalah doa dari Paulus. Yang inti dari doanya adalah mengajak seluruh jemaat di Efesus untuk dapat berakar di dalam kasih. Itu ada di ayat yang ke-17. Kenapa penting buat mereka untuk bisa berakar dalam kasih? Karena pada waktu itu Efesus adalah salah satu kota yang dikenal dengan sebagai pusat penyembahan berhala yang ada di sana, di mana mereka menyembah seorang dewi yang sangat mereka kenal yang bernama Dewi Artemis. Di situ ada patung atau arca yang sangat besar yang mereka sembah. Dan dalam kitab Kisah Rasul pasal 19 dikatakan perkabaran Injil sampailah di kota Efesus. Dan pada awalnya masyarakat Efesus dapat menerima Injil dengan baik. Mereka mulai mengenal Tuhan, mulai bertumbuh sampai ketika dalam perjalanan iman mereka mengalami kendala-kendala karena ada beberapa orang-orang dan warga yang ada di Efesus seperti ahli-ahli tenung dan orang-orang yang menolak firman Tuhan berusaha menekan mereka, sehingga Alkitab berkata tidak sedikit dari mereka yang pada ujungnya meninggalkan iman mereka. Kita bisa lihat itu dalam kitab Wahyu pasal kedua, dikatakan Tuhan mencela jemaat Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, di tengah-tengah situasi inilah Paulus berdoa dan menyampaikan doa ini kepada seluruh jemaat di Efesus, bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang mereka minta dan mereka pikirkan. Ternyata tekanan dan realitas situasi yang ada hari itu membuat jemaat di Efesus mengalami keterbatasan dari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka minta. Nah, Paulus berkata bahwa di tengah keterbatasan itu berakarlah dalam kasih. Artinya bahwa sebenarnya kasih adalah kemampuan yang perlu kita bangun untuk kita bisa melihat jauh melampaui keterbatasan apa yang bisa kita minta atau apa yang bisa kita doakan. Banyak orang yang terbatas untuk bisa memikirkan sesuatu, banyak orang mengalami keterbatasan meminta sesuatu ketika mereka melihat sebuah realita atau situasi yang membuat mereka sepertinya nggak ada harapan lagi, sehingga mereka terbatas untuk bisa meminta dan berdoa dan berpikir. Contohnya misalnya hari ini, kita sedang ada di sebuah situasi di mana bangsa ini sedang krisis pandemik dan seluruh dunia sedang berusaha berperang untuk bisa keluar dari situasi serangan dari virus COVID-19. Ini realita, ini fakta, ini yang terjadi. Tapi saya percaya bahwa ada yang namanya realita, tapi juga ada yang namanya janji Tuhan. Pertanyaan kita hari ini adalah, mana yang kita mau putuskan untuk kita beri dalam hidup kita? Kita mau bangun hidup dari realita, atau kita mau bangun hidup dari janji Tuhan? Firman Tuhan berkata, dari apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan, Tuhan dapat melakukan jauh melampaui semua itu. Sehingga saya mempercayai bahwa harusnya kita nggak akan izinkan realita dan situasi yang tentukan bagaimana kita menjalankan kehidupan. Tapi harusnya kita mengizinkan bagaimana janji firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun, yang menjadi penerang bagi perjalanan dalam kehidupan kita, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Jadi jangan menyerah, tetap percaya dan berharap bahwa firman Tuhan akan menuntun, menerangi kita punya kehidupan, sehingga kita bisa melewati masa-masa ini dan tetap terus menjadi orang yang berpegang teguh sampai pada akhirnya. So stay tune terus dan tetap terus percaya, jaga keamanan kita, taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena dialah yang dapat memberikan lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. God bless you.